Nama saya Suprapto dari Surakarta ya. Nama saya Lastri, kerja di pabrik. Itu di tahun 98, jadi 97 sampai 98. Setelah 98 lulus, saya langsung di situ langsung saya terapkan apa yang saya dapat dari yayasan itu. Kalau nggak narik, biasanya kita kan ada perbaikan. Dari awalnya kan basic kita di perbaikan elektronik, perangkat elektronik gitu. Dari kulkas, mesin cuci, AC mobil, sampai rewinding, gulung dinamo itu kita kerjakan. Kerjanya dia itu kayak kadang nggak kenal waktu gitu, jadinya itu suka ini, apalagi kalau lagi servis, apalagi apa gitu juga. Kadang kalau lagi ngojek apa gitu kan dia ini kayak nggak kenal waktu, sampai istirahatnya kadang kurang gitu. Suruh istirahat itu kadang susah banget dia. Bahkan makan pun ini sering lupa dia makan, kalau nggak diambilin, nggak suruh makan tuh kayak lupa makan gitu. Karena saya pingin banyak waktu dengan keluarga segala macamnya seperti itu. Saya dulu di saat saya masih aktif di perbaikan itu waktu inkubasi, saya jarang yang namanya kumpul keluarga, piknik apalagi itu nggak bisa. Kadang kasihan sama anak saya. Sekarang itu kan penglihatan saya udah mulai berkurang. Dari itu juga saya sudah mulai mencari solusi selain saya perbaikan. Saya juga berjaga-jaga, nanti di suatu saat saya sudah tidak mampu bergerak, dalam tanda kutip menghasilkan uang. Makanya kan saya punya rumah yang di Celolo itu, Mas. Saya rela tinggal di sini. Jadi di sana nanti buat investasi kos-kosan. Sebenarnya di sana juga saya bikin kos-kosan. Gitu. Jadi nanti rencana 5 kamar atau 6 kamar gitu. Jadi nanti di hari tua saya setidaknya ada pendapatan di saat saya tidak mau bergerak gitu. Karena kan saya bukan orang normal, Mas. Kalau orang normal sih oke, masih usia sekian masih mampu bergerak. Kalau saya kan sudah beda. Difabel itu beda dengan normal, itu nggak bisa dipungkiri. Kemampuan tubuh itu beda. Dan saya pun sudah mulai terasa penurunan kok dalam tenaga, misalkan daya pikir saya seperti itu sudah mulai turun. Jadi saya harus antisipasi untuk itu. Jadi nanti suatu saat anak saya misalkan sudah menikah keluarga, saya tidak merepotkan anak saya seperti itu. Selama masih bisa, meskipun itu hasil kos itu kecil misalkan, cukup untuk makan ya saya syukuri itu saja. Biarkan anak saya dia berkembang dengan keluarganya sendiri seperti itu. Saya tidak berhak untuk mengganggu dia sebisa mungkin. Tapi kan itu tidak bisa. Pasti suatu saat anak saya akan tergantungan sama anak saya. Tapi untuk meminimalisir itu, jadi untuk mengurangi beban anak saya di masa depan, saya berinvestasi ke rumah kos. Meskipun saya terseok-seok bikin kos ini, Mas. Karena ya dari pendapatan tidak seberapa. Istri saya bekerja sebagai buruh pabrik. Sedangkan untuk investasi sebuah rumah kos itu butuh dana sangat besar. Nama aku Eka Natasha Anggraini, biasanya dipanggil Tasya. Sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta, kelas 12 SMA. Cita-citanya pengen punya kebun hidroponik. Karena di Indonesia itu kan negara agraris kan, terus banyak petani-petani yang masih tertinggal sama metode pertanian luar negeri kayak Jepang gitu. Jadi pengen memajukan lagi. Karena ini kan emang saya lagi dari keuangan kita down, sedangkan beberapa bulan lagi dia sudah lulus SMA. Dia kan ingin kuliah, anaknya ingin sekolah. Awal mulanya kan kita emang setiap pagi kita on kan aplikasi Grab kita ya. Dan di situ saya melihat ada pesan, intinya ada beasiswa Grab gitu ya. Dan waktu daftar pun kita bertiga bareng gitu, ngeliat ininya, cara itunya, terus syarat-syaratnya apa aja gitu. Awalnya dikasih tahu bapak gitu kan, terus disuruh coba, siapa tahu menang gitu, dan ternyata beneran menang. Sempet kaget juga sih, sempet kadang nggak yakin juga, Mas, karena kan itu persaingannya umum ya. Nggak, kan saya difabel, takutnya nanti saya akan dikatakan saya pakai jalur difabel. Soalnya kan
Saya nggak pernah masukin kata-kata difabel dalam formulir pada saat pendaftaran itu ya, itu nggak. Memang secara fisik memang saya memang faktanya difabel kan, tapi saya nggak mau kompetisi dengan menunjukkan fisik saya. Jadi udah murnian aja, fair-fairan. Untuk yang melihat teman difabel ini sebelah mata, mungkin harapan saya tidak semua difabel itu seperti apa yang mereka lihat pada saat itu, hingga dia berpikiran bahwa seorang difabel itu harus dilihat di sebelah mata gitu. Karena kan difabel banyak juga yang dia bisa mandiri, mampu mandiri. Dia sebenarnya teman-teman difabel itu banyak ya juga yang tidak ingin menggantungkan hidup dia kepada siapapun, kepada orang lain gitu intinya ya. Karena kan waktu kita di yayasan itu kan ada semacam moto ya Mas ya. Kami tidak butuh dikasihani kan gitu, tapi kami butuh dikasih sebuah kepercayaan ya, seperti itu. Jadi memang sih ada oknum-oknum teman difabel yang dalam tanda kutip tidak baik ya, tapi kan itu tidak semua Mas. Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu. Kalau dia mah orangnya gini Mas, adem orangnya itu, kayak seperti bodoh amat gitu Mas. Lempeng aja. Iya gitu. Lempeng aja, jadi ekspresinya itu nggak seperti yang kita inginkan gitu loh. Kalau orang Jawa itu istilahnya nggak gagas gitu loh. Aslinya seneng. Coba kayak jaga image gitu. Alhamdulillah seneng banget. Seneng, merasa kayaknya ya Allah, alhamdulillah syukur banget anak saya bisa dapat. Saya ingin dia itu bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi dari saya. Saya nggak muluk-muluk dia untuk menjadi orang hebat, enggak. Yang penting dia bisa membuat diri dia bisa menjadi anak yang berguna. Harapannya ya bisa keterima di UNS sih, biar bisa banggain orang tua juga. Pengen kan dia anak satu-satunya, kalau bisa itu sekolah setinggi-tingginya gitu, setinggi-tingginya, biar dia bisa mencapai cita-citanya gitu. Kami kan kayak nggak nyangka ternyata Bapak berjuang buat aku masuk kuliah gitu. Ya kagum aja sih. Terima kasih buat bapaknya, selama ini telah menjadi suami dan bapak yang menurut saya itu udah alhamdulillah, saya udah bersyukur karena dia, biarpun kita sama-sama difabel tapi dia pekerja keras gitu. Bapak makasih karena bapakku bisa dapat beasiswa kayak gini. Makasih udah ngebantu aku buat sekolah ke jenjang yang lebih tinggi nantinya. Ya mungkin banyak yang lihat orang disabilitas itu sebelah mata, tetapi saya percaya selama kita bekerja pakai hati, hasilnya juga pasti akan menjadi maksimal. Saya cuma memilih untuk tidak menyerah dan terus memberikan yang terbaik, itu saja.